Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawes Arjasa Santosa, pesan buat Ngopi Min. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikibir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3480-3482 edisi revisi. Medan perang para dewa dan iblis diperkirakan akan ditutup dalam beberapa hari. Dev tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Dia ingin keluar dulu. Dengan Preston mengejarnya, akan semakin sulit bagi Dev untuk menemukan harta karun apapun di medan perang para dewa dan iblis. Namun setelah Dev dan yang lainnya berjalan pada jarak tertentu, mereka menemukan bahwa tidak jauh dari sana, cahaya berkedip dan mengeluarkan suara gemuruh. Master, seharusnya ada seseorang yang bertarung di depan, haruskah kita pergi dan melihatnya? Mendengar gerakan di depan, Helena tiba-tiba menjadi tertarik. Mungkin ada banyak orang. Kita bisa pergi ke sana untuk melihat apakah ada kebocoran. Saat ini, mungkin ada banyak orang. Kita semua telah memperoleh sesuatu di medan perang para dewa dan iblis, dan kebetulan kita tertinggal, jadi nelayan akan mendapat manfaat. Sepertinya ini adalah pertarungan jarak dekat. Jika kamu benar-benar dapat mengambil beberapa harta karun, bahkan mengambil beberapa batu kristal yang mengandung energi peri juga bagus, tepat untuk memberi makan binatang buas penelan langit. Scarlet juga berkata. Awalnya Dev tidak tertarik, namun setelah mendengar perkataan Scarlet, Dev pun menjadi tertarik. Dev mengangguk dan berkata, ayo kita ke sana dan melihat. Ketika Dev dan yang lainnya tiba, mereka menemukan ada lebih dari selusin orang menggunakan berbagai cara untuk terus-menerus membombardir formasi sihir di depan mereka. Di dalam formasi sihir, kabut putih memenuhi udara, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Tampaknya formasi sihir ini sangat kuat, di bawah serangan lebih dari selusin orang, formasi sihir ini tidak rusak sama sekali. Lebih dari selusin biksu telah menyerang dalam waktu yang lama, mereka jelas lelah dan terengah-engah, tetapi mereka masih tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berkata, Tuan Seng, kami tidak mencoba merampok harta Anda. Mengapa Anda membuatnya seperti ini? Kami hanya menginginkan jimat formasi Dao. Ketika Master Seng datang ke medan perang para dewa dan iblis ini, Anda tidak akan segan-segan mengeluarkan beberapa jimat formasi, kan? Meskipun kami tidak dapat menghancurkan formasi Anda, namun kami membutuhkan ini. Saat ini, semua orang di keluarga Seng berada di formasi sihir, dan wajah mereka sangat serius. Tuan, tolong bawa wanita tertua dan tuan muda dulu. Ayo pergi, aku akan memimpin orang untuk menghentikan orang-orang ini. Kata tetua agung kepada Timothy. Timothy menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Orang-orang ini jelas tidak akan membiarkan kita pergi. Jika tidak berhasil, berikan saja mereka beberapa jimat. Selama kita memiliki jimat dari Sekte Tianfu di tangan kita, apakah kita takut tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam? Timothy ingin berkompromi, selama orang-orang ini tidak merampas buku mantranya dari warisan Sekte Tianfu. Tetua Agung terdiam karena tidak ada yang tahu. Apakah orang hanya perlu beberapa simbol formasi untuk pergi? Saat ini, Dev mendengar apa yang kata lelaki tua itu, alisnya tiba-tiba berkerut. Jika ada upaya lain, maka keluarga Seng dalam bahaya. Master, keluarga Seng sedang dalam formasi. Apakah mereka belum meninggalkan medan perang para dewa dan iblis? Sepertinya mereka menjadi sasaran orang-orang ini dan terjebak di sini tanpa bisa pergi. Kata Helena. Dev melihat ke sekitar selusin biksu. Kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima, dan hanya 2 di antaranya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-6 tidak terlalu tinggi. Kata Scarlet. Selamatkan keluarga Seng. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung muncul. Helena dan Scarlet segera mengikuti. Ketika ketiga orang itu muncul, selusin biksu jelas tercengang, dan kemudian mereka mengikuti dari dekat. Menatap Dev dan yang lainnya. Orang tua berbaju abu-abu itu melihat ke arah Dev dan menemukan bahwa Dev hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Dia mendengus dingin dan berkata, siapa kamu? Segera pergi dari sini. Apakah Anda tidak melihat kami sedang berbisnis? Apakah Anda berbicara dengan saya? Dev tersenyum tipis.
Omong kosong, jika saya tidak berbicara dengan Anda, bagaimana saya bisa berbicara di udara? Kata lelaki tua berbaju abu-abu dengan ekspresi dingin. Setelah Dev selesai berbicara, dia mundur selangkah. Dan Scarlet di belakangnya langsung meledak dengan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 7. Ketika biksu lain merasakan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 di tubuh Scarlet, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka semua mundur. Aura ini seperti beban gunung, dan langsung menekan lelaki tua berbaju abu-abu itu ke tanah. Kamu berani bicara seperti ini pada saudaraku? Menurutku, kamu sudah bosan hidup. Scarlet menatap lelaki tua berbaju abu-abu itu, dia berkata dengan nada meremehkan. Orang tua berpakaian abu-abu itu penuh ketakutan, dan dia segera memohon belas kasihan, selamatkan hidupku, selamatkan hidupmu, aku salah, aku salah. Melihat lelaki tua itu mengakui kesalahannya, dengan lambaian lembut telapak tangan Scarlet, lelaki tua berbaju abu-abu itu terbang beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Ketika biksu lain melihat ini, mereka berbalik dan lari. Orang-orang ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dan Timothy, yang berada di dalam formasi sihir, tampak bersemangat, itu Tuan Chen, itu Tuan Chen dan yang lainnya. Anggota keluarga Seng lainnya orang-orang juga sangat senang. Formasi dengan cepat dibuka, kabut putih menghilang, dan semua orang di keluarga Seng keluar dari formasi. Timothy berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Chen, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami lagi. Sama-sama, Master Seng. Tampaknya pasti akan ada lebih banyak kekacauan di medan perang para dewa dan iblis dalam beberapa hari terakhir. Sebaiknya saya menemani Master Seng keluar, kata Dev. Tuan Chen, apakah Anda tidak tinggal di sini selama beberapa hari? Timothy bertanya dengan bingung. Saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Saya kira medan perang para dewa dan iblis telah dicari sejak lama. Akan sulit menemukan harta karun itu. Senang rasanya jika Tuan Chen pergi bersama kami. Timothy sangat bahagia. Sekarang setelah Dev dan yang lainnya mengikuti, Timothy tidak takut ada orang yang mengganggu mereka lagi. Namun saat Timothy selesai berbicara, nafas yang menakutkan tiba-tiba datang dari jauh, dan seluruh langit tiba-tiba tampak menjadi gelap. Ini membuat semua orang gugup. Merasakan aura menakutkan, wajah keluarga Seng pun berubah drastis. Dev mengerutkan kening. Suara Preston terdengar pelan. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membuat kematianmu jelek. Begitu dia selesai berbicara, sosok Preston muncul di depan semua orang. Melihat Preston, Dev terlihat sangat jelek. Serangga Raja Racun Gu Ulat Sutra Emas milik saya tidak dapat membunuh Preston. Dia tidak menyangka orang ini akan mengejar ketinggalan secepat itu, dan sepertinya hal itu tidak berdampak apapun. Sekarang semua orang dari keluarga Seng ada di sekitarnya, Dev tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Jika dia sendirian, dia masih bisa menemukan cara untuk melarikan diri, tapi dengan begitu banyak orang di sekitarnya sekarang, dia tidak hanya tidak bisa banyak membantu, tapi dia juga harus mengkhawatirkan keselamatan mereka. Saya akan bertarung dengan Preston nanti. Jangan ada yang peduli dengan saya. Kalian akan segera membawa anggota keluarga Seng pergi. Lebih cepat lebih baik, Dev memperingatkan Helena dan Scarlet. Bagaimana kamu bisa menghadapi orang ini sendirian? Meskipun aku bukan lawannya, aku selalu bisa membantumu. Scarlet berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, saya masih bisa mengikuti Preston melalui 2 gerakan. Kata Scarlet. Jangan khawatir, selama kamu bisa melarikan diri, saya juga bisa melarikan diri, jika tidak, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kata Dev dengan cemas. Saat Scarlet melihat Dev seperti itu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, mungkin tidak ada kekhawatiran, Dev memang bisa kabur. Preston tahu bahwa Dev ingin semua orang melarikan diri, jadi dia mengambil satu langkah ke depan, dan tiba-tiba terdengar suara yang panjang. Pedang hitam muncul, menusuk ke arah Dev. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Lari! Dev berteriak, dan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu langsung membungkus Dev dengan erat. Setelah Dev selesai berbicara, dia mundur selangkah. Sihir ruang spasial, aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi dengan sangat cepat. Preston sedikit terkejut dan berkata. Terlebih lagi, di bawah kaki Dev, 2 nyala api benar-benar menyala. Pada saat yang sama, tubuh Dev langsung menghilang, dan pedang panjang Preston menembus bayangan Dev. Dev sedikit mengernyit. Dia secara tidak sengaja menggunakan langkah pembengkokan api tadi. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya,
dia baru saja mundur selangkah dan sudah berada lebih dari 10 meter. Setelah mengetahui bahwa langkah pengendalian api sangat berguna, Dev sedikit menyesalinya. Jika dia tidak membuat Raja Bintang Api marah pada saat itu, mungkin langkah pengendalian apinya sekarang bisa muncul beberapa mil jauhnya dalam satu langkah. Kalau begitu, tidak perlu terlalu takut pada Preston, tapi percuma saja menyesalinya. Tidak ada obat penyesalan di dunia. Dev hanya dapat mempelajarinya sendiri secara perlahan di masa depan. Saat ini, Scarlett dan Helena memimpin semua orang di keluarga Seng untuk melarikan diri dengan cepat. Saat keluarga Seng melarikan diri, mereka terus menyiapkan formasi untuk menghalangi pengejaran Preston. Tapi Preston bahkan tidak melihatnya, tapi menatap Dev. Kemudian seluruh energi iblis di tubuh Preston terpancar dari tubuhnya, dan langsung mengembun menjadi seekor harimau, menyerang ke arah Dev. Melihat hal ini, Dev ingin menggunakan langkah api untuk menghindar lagi, namun kali ini dia gagal dan langsung terkena serangan energi harimau. Tubuh Dev terbang mundur seperti anak panah terlepas dari tali dalam sekejap. Kemudian dia terus menabrak pohon di belakangnya, hingga akhirnya membuat lubang yang dalam di tanah. Master, Helena tersentak ketika dia melihat Dev, dan matanya menjadi merah. Helena, jangan impulsif, berjalanlah cepat. Scarlett meraih Helena dan lari dengan cepat. Adapun Helena dan yang lainnya yang melarikan diri, Preston bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia ingin membunuh Dev dan kemudian mengejar orang-orang ini. Dengan mata langit, dia tidak takut orang-orang ini dapat melarikan diri. Melihat Dev yang dirobohkan olehnya dalam satu pukulan, Preston mencibir di wajahnya. Meskipun pukulan barusan sangat kuat, Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan yang melindunginya. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, Preston ingin membunuh Dev dengan satu pukulan. Kenyataan berkata lain, Dev perlahan keluar dari lubang. Melihat Dev belum mati, Preston maju selangkah lagi dan langsung menuju Dev. Dev melihat kembali ke arah Helena dan yang lainnya yang melarikan diri, tapi kali ini dia tidak memilih untuk menghindar, melainkan meninju dengan seluruh kekuatannya. Tinju cahaya suci. Ketika Dev mengayunkan tinjunya, cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan langit yang tadinya gelap langsung menyala cerah. Tak tertandingi. Cih, trik kecil yang luar biasa. Preston mendengus dingin, dan tubuhnya langsung ditutupi dengan baju besi sihir hitam. Tinju cahaya suci mengenai tubuh dan langsung meledak, berubah menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar seperti kembang api. Setelah pukulan itu, Dev mundur dengan cepat. Saat ini, Helena dan yang lainnya telah melarikan diri jauh, dan Dev juga hendak melarikan diri. Tidak mungkin untuk bertahan dan bertarung dengan Preston. Ku bilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Tubuh Preston dipenuhi kabut hitam, dan kemudian kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rantai besi, seperti tentakel, langsung ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengeluarkan pedang pembunuh naganya dan menebas ke arah kabut hitam. Sebuah pedang ditebas, langsung memotong rantai besi yang berubah menjadi kabut hitam, namun beberapa rantai besi lagi mulai membungkus tubuh Dev. Ketika Dev melihat situasi ini, dia tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan Preston tanpa menggunakan busur Raja Dewa. Tepat ketika rantai besi kabut hitam itu hendak mencapai Dev, Dev mengeluarkan busur Raja Dewa. Dengan tarikan biasa, busur Raja Dewa telah ditarik sepenuhnya. Anak panah ringan yang tak terhitung jumlahnya muncul di haluan, anak panah ringan ini sangat jernih, seperti patung es. Antara langit dan bumi, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju haluan busur Dewa Raja Dev. Fenomena aneh muncul di langit sekitar, dan kehampaan mulai berputar. Aura mengerikan dari busur Raja Dewa terus menyebar ke segala arah. Wush! Begitu Dev melepaskannya, anak panah ringan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Rantai besi hitam itu menyentuh anak panah yang ditembakkan oleh busur Raja Dewa. Setelah terkena anak panah, rantai besi langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Bersambung.